Mereka memang Mau udah dipilih. dijadikan apa gitu? Mereka udah dipilih. Harusnya mereka harus mati semua. Dia meninggal karena tekanan di perutnya itu gitu loh. Digituin, ini nempel di sini dan berat banget. Ininya ada di sini. Kaki depannya di sini nih, di dadanya. Jadi dia langsung gini, ketakutan, jadi muka sama muka ketemu. Salah gunanya gitu. Oh, aman ya. Aman ya. Ya. Gue bilang gue nggak mau medium, gue nggak mau. Ya bengal kan mereka bang. Ini yang menginginkan mereka tuh semua harusnya mati gitu loh. Iya. Ini yang menginginkan mereka harusnya mati, tapi hanya satu. Ya alhamdulillahnya seperti itu. Dalam artian si banyak yang lebih sayang sama mereka. Oke, untuk yang Gunung Gede Skip. di Close. skip ya. Enak nih, enak. Mal kepala gue udah nggak keling-kelingan lagi. lebih lega ya. Jadi intinya udah deh, jangan lewat jalur ilegal gitu loh. Jangan lewat jalur ilegal, dan itu juga pernah dialami yang kemarin tuh gue baru belum lama sebelum ini si Intan teman gue dia kan lewat jalur ilegal juga kan. Yang di Gunung Salak akhirnya harusnya cuma 2 jam 3 jam turun berapa sih? Berapa jam? Turun 4 jam. 4 jam kan. Sampai maghrib baru temu base camp karena memang lewat jalur ilegal. Ya teman-teman pokoknya nggak ada alasan buat lewat jalur ilegal. Ya bang. Coba open grid. Kecuali open grid. Tapi itu juga kan maksudnya disesuaikan dengan pengetahuan ya bang ya. Kemampuan diri. Kemampuannya disesuaikan, terus ilmunya juga disesuaikan gitu kan, mentalnya juga disesuaikan. Ditambah lagi Kalau buat konten boleh bang. open grid. Ya nggak apa-apa konten open grid itu. Maksudnya gini, tapi tidak bodoh. Iya. Maksudnya tidak bodohnya kan gini bang. Dia jalan tapi kan punya basicnya, punya bekalnya segala macamnya nggak apa-apa. Bahkan ada yang bilang, "Bang, solo hiking dong." Lu pengen gue mati. Janganlah, Bang Runan jangan solo hiking, ribet. Ribet. Gue rame-rame aja masih begini apa gue solo hiking? Ribet. Tuh, pesan juga kalau mau naik bareng Bang Runan harus siap-siap. Gue kan Biar memang gak kaget dong. gue memang orangnya refleks, nggak bisa nahan sesuatu gitu loh. Kalau memang gue lihat, gue ngomong saat itu juga. Kalau gue tahan tuh pusing. Ya, emang bener bang.
Pusing banget. Enak pokoknya yang ngalur aja gitu. Iya. Ngalir kayak gitu. Jadi kayak tadi nih, gue udah nahan gitu loh, tapi Berat. brok ya Terlalu akhirnya banyak. ya yang terbesar yang masuk. Oke lah, Oke nggak apa. Maksudnya habis itu udah enak agak lega kan? lega dan gue nggak mikirin lagi. Tapi ini yang cangceremennya ini loh, Cengcere memang. ya yang sekitar studio nih. Cengceremen nyebutnya. Jadi tetap masih misteri. Masih misteri. Gak apa-apa, biarin aja itu jadi misteri kan gitu. Karena juga mungkin teman-teman yang lain juga mungkin yang mengalami juga ya sudah lah. Gila si Orochimaru datang. Jadi setelah gue syuting beberapa kali di sini, banyak yang terkunci di studio ini. Sempat udah dipagerin, bolong lagi, dan ada yang namanya Orochimaru. Jadi posisi dia tuh terbalik kayak kayang begini. Kepalanya, gue ambil bonekanya. Nih, jadi Harus ada visual bro. jadi posisi dia gini nih bang nih. Ini begini, kepalanya begini. Yep. Kan geblak jalan begini, kayak laba-laba. Datang dia sekarang, gue dengar suara begini nih. Apa lu? Apa lo? Bisa. Kuntilanak. Iya. Kuntilanak tapi Cowok. Ya, yang disebut kuntilanak. Hmm. Kalau di konten gua ada Rawadenok Gunung Gede. Itu kuntilanak. Itu aja sih. Tadi ada mau dibahas. Oh enggak. Itu sih boleh. Yang mana? Oh Rawadenok. Rawadenok yang mana bang? Kuntilanak. Kuntilanak. Oh iya dia juga nih bang. Kenapa? Yang gede versi lembah ini kita sudah selesai nih. Jadi itu ya yang penasaran kenapa mereka sampai gitu, ya itu kenapa si ceweknya sampai telanjang, ya mereka bisa bersih-bersih Siap. dan nggak melakukan hal-hal yang di luar itu semua. Jadi fitnahnya udah stop sampai situ aja. Dan tempat Mereka- itu di lisin ya. Warning, nggak boleh ke tempat itu ya. Ya jangan lah. Di list. Hmm. Garis Kita. polis lain. Kecuali kita Hmm. bikin konten. Bang ikut ya. Itu ikut ya. Setelah gue ngeliat Sama kampung siapa? Temennya? Intan, Ini yang gambar? Brenda. Setelah gue Brenda ngeliat, ikut ya? setelah gue ngeliat kampungnya, lu duluan ya. Masuk sono lu. Ya. Gue tunggu di depan. Bang, gue sweeper bang. Terus Gue leader. Lu kan tengah medium sasi. Enggak, gue pokoknya nunggu ada yang jengkangin dulu tuh. Baru gue masuk gitu. Nauzubillah, amit amin. Jadi kita pendakian apa sih? Oke, siap. Bang, tadi apa Yoshimaru namanya tadi? Orochimaru. Orochimaru. Karena kan tahu kan Orochimaru yang di Naruto kan mukanya begitu tuh. Mukanya memang mirip Orochimaru kan. Jadi rambutnya begini tipis ke depan. Dan dia jalan begini. Ibaratnya gondrong tapi rambutnya jarang. Gimana sih? Gondrong tapi jarang gimana ya? Kelihatan kayak Tipis. botak-botaknya. Nah. Pokoknya kayak rambut gue lah gitu tipis. Iya, tapi dia Kayak rambut panjang. tipis. Cuman dia panjang. Mukanya sinis sih. Ya. Ini dan agak lonjong itu bang ya. Dia udah lama nggak datang. Jadi setelah gue nggak lama stay di studio, nggak ada nih. Sekarang keundang lagi. Sudah, Ci. Mhm. Numpang ya, Ci. Masih Keundang-undang. penasaran gak? Kenapa dia di sini bang? Kepanggil. Jadi semua kalau lu ketawa lagi bangsat. Denger lo? Bukan kan di sebelah ada kafe nih, bukan dari kafe ya. Iya. Suaranya aneh kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dipagar? Hmm? Kenapa dikunci? Jebol. Awalnya kan dikunci kan? Jadi udah dipagar. Jadi Tapi tembus. pertama kali aku syuting di bawah ada, kita nyebutnya sineng merah itu di tangga. Bawah tangga. Tahu lu bang? Enggak sih tadi asal itu doang jeplak. Asal jeplak. Terus pas lagi ngomong cerita ada yang kekunci, ada pocong lu sekarang di mana? Ya udah bawa dari duluan. Posisi di sini pocong. Terus saat lagi syuting sama Rahmat Ababil, halo Bang Rahmat, ada Ferguso di sini. Ferguson tuh apa? Genderuwo. Oh, Kita nyebutnya oke. Sebenarnya Genderuwo, Ferguso. Ferguso. Biar keren aja. Iya. Bagus tuh. Jadi kan Siap. tadinya
kita flashback dikit ya. Iya. Bang Hamad pengen, gue pengen ngerasain dong kayak gimana rasanya. Gue geser nih Ferguson-nya, Bang, sini Bang. Tiba-tiba, Bang Runan, kok punggung gue panas? Kenapa ini? Langsung dia, wah gitu loh. Di belakang lo Bang. Ah kacau lo Bang, bener panas. Akhirnya kayak gue tadi, semaput, diobatin. Gue giniin, udah, sana, geser, nggak geser, enak lagi. Terus banyak lah, jadi kekunci di sini semua, dibuangin tuh satu-satu. Dibuang satu-satu, dikunci. Setelah dikunci, syuting lagi di sini. Bolong. Saat lagi dibuang satu-satu, si Orochimaru ini kabur dia ngerti nih kalau mau disingkirin. Saat bolong dia masuk. Ya sekarang udah ada lagi. Sebab balik sini lah. Mungkin ini atas kedatangan lu Bang. Semuanya sama gua. Ya, mungkin Orochimaru yang pindah dari Rawa Denok gitu. Saudaranya mungkin Bang. Atau kembaran. Kan dia tidak satu ya, banyak. Oh, Berkeluarga. berarti. Bukan tuh dari kafe. Oh. Suaranya beda. Itu mah sama cewek ketawa beneran itu. Suara beda. Sebab berapa kali nih, hampir 5 kali lebih tahu ya. Ada yang gini kan? Iya. Ada yang gitu terus ada yang gitu kan. Ada yang- Beda ini kan ini enggak dia Ada ketawanya. yang pelit cuman Iya. Ada yang pelit. Dia kan enggak, ini ketawanya gini. gitu kan. Jadi Gopal denger Gopal. Gopal denger. Lu Jadi- mau tanyain itu enggak? Rawa Denok. Rawa Denok yang di Gunung Salak ya? Gunung Gede. Gunung Gede. Gunung Gede coba dah. Ntar ini lagi. Enggak usah. Ntar Bush. capek Bang. Yang lain aja Bang. Bang, tadi kan gue sempat ngobrol-ngobrol di depan sebelum kita ngetek konten. Tadi ada 2 cerita yang mau sampein ke Oh, Iya. ada dua cerita Iya. baru. Ah. Dan ini belum tayang di mana-mana ya, Bang? Belum tayang. Jadi Sama we. jadi Sama Bang Runan. sebelumnya gue udah nyaranin ke tim, boleh nggak diceritain? Ah itu udah terlalu biasa, begituin kan. Ya udah, jadi khusus buat Samawe aja ya Oke, cerita. jadi buat Samawe itu sebenarnya ceritanya biasa-biasa aja. Tapi Yang tidak biasa itu Bang Runan yang bercerita. gitu. Bedanya gitu. Kalau Bedanya. gue yang cerita mungkin biasa. Iya. Cuman kalau Apalagi Bang- gua gitu. Kalau Bang yang cerita beda. Jadi sebelumnya udah gue share nih di Instagram karena Instagram kan ada batasan waktunya, jadi cerita di sini sekarang. Kejadian pertama itu sekitar belum nyampe 2 bulan deh. Jadi kan badan gue pegel nih Bang ya. Ya. Badan gue pegel, kebetulan nggak jauh dari rumah gue ada tukang pijat gitu loh. Sip. Tukang pijat, gue mijit badan gue nih jam 10 malam. Ada 2 jalan alternatif. Ya namanya jam 10 malam masih enak kan. Lurus kalau depan rumah gue nggak jauh dari, gue flashback lagi deh. Depan rumah gue tuh waktu gue pindah kontrakan ya, gue nggak tahu kalau itu ada makam. Terus samping rumah gue ada rumah lahan kosong yang udah puluhan, hampir 10 tahun lebih gitu ya. Sekarang dibongkar, rumahnya dibongkar karena itu punya PT, punya perumahan. Dibikin tuh sama masyarakat situ jadi kebun pisang. Kalau gue jalan lurus lewat pemakaman wakaf orang. Yang terdekat adalah lewat kebun pisang. Tapi karena itu situasinya masih jam 10 malam, gue beranilah lewat jalanannya yang bukan yang wakaf, yang wakaf. Nggak jauh dari rumah tukang pijat itu lagi ada tahlilan nih. Gue nggak tahu kalau itu ada tahlilan gitu. Pas gue tanya ke tukang pijatnya, itu ada apaan Mas? 7 harian baru meninggal. Wow. Kaget dong gue. Wow, 7 hari baru meninggal udah. Gue dipijit selesai kan sekitar jam 11-an ya. Jam 11 atau setengah 12 gitu. Gue pulang nih. Kayak makan buah si malakama kan. Kalau gue lewat yang makam wakaf, itu udah sepi, udah gelap. Otomatis pasti gue bakal ada yang ngikut. Gue lewat kebun pisang, gue sering diganggu di situ. Diganggu pocong, diganggu Miss Universe. Bahkan ada penampakan juga di Instagram gue. Yang gue baru beli kamera Nexo tuh udah ada di Instagram, kerekam tuh jelas banget. Akhirnya gue pilih lah, udah kebun pisang aja deh. Karena lebih dekat. Kalau gue lewat jalan yang makam keluarga itu yang wakaf, agak sedikit muter. Gue lewat kebun pisang langsung plek ke rumah gue gitu loh. Udah nih gue nyantai, gue ketok pintu kan. Gitu. Ibu gue buka pintu nih, itu sekitar jam 12-an. Buka pintu, gue kamar mandi cuci kaki,
gosok gigi, cuci muka gitu kan. Gue tidur. Pas gue tidur, ibu gue sempat manggil sih nama gue, Nan. Tapi karena gue udah capek, gue bodo amat gitu kan, gue tidur. Pagi-paginya ibu gue ngomong, dari mana lo? Mijit, kan udah bilang. Lewat mana? Lewat kebun pisang. Emang gak ada jalan lain? Bu, kalau lewat sini kan lewat itu. Makam. Jadi Nan milih lewat kebun pisang. Pas ibu lagi tidur, ibu ngeliat kaki doang Nan, sebatas segini nih, jalan. Pertama kan memang dispenser di ruang tamu noh, jalan ngedeketin dispenser. Iya. Habis ngedeketin dispenser, masuk ke dapur. Dan kakinya tuh kayak orang habis dari sawah, banyak lumpur. Ibu gue nutupin. Jadi ibu gue tuh tidur di ruang tamu. Dia belum mau tidur di kamar waktu itu kan. Masih ada ade kan. Ade pindah, kamar kosong. Sempat berapa hari kosong gitu. Sekarang udah diisi sama kakak yang pertama. Tidur di kamar aja bu, gue gitu. Enggak, panas. Tidur di ruang tamu. Akhirnya setelah si kaki itu masuk, plek. Cuma kaki doang, sebatas ini. Kotor kayak orang habis pulang dari sawah. Berarti di depan dispenser. Anggap ini dispenser nih. Si kakinya di sini begini. Tiba-tiba langsung jalan ke arah dapur. Ibu gue otomatis nutupin mukanya pakai bantal begini. Pas dia ngintip begini lagi, dibuka, si kakinya keluar lagi dari dapur, nembus ke pintu. Nah pas lagi nembus ke pintu itulah manggil, Nan, gue tidur. Ibu cerita, dari mana lo? Mijit. Pulang laut mana? Kebun pisang. Nggak ada jalan lain? Nggak ada kan kalau laut situ ini. Udah besok-besok nggak usah lihat kebun pisang. Ibu ngeliat itu tuh kaki. Kayak orang habis pulang dari sawah. Ibu cek ternyata ubin bersih semua. Gue cuma ketawa. Duh, sambil gitu doang gue. Ada yang ngikutin dia nyanyi. Cuman Bang Runan doang. Ya pilihan cuma duanya pipi. Sekarang gini nih ya. Nggak semua orang yang kayak gue. Ternyata memang orang yang seperti kita ini itu penakut sebenarnya. Gue pernah ada suatu kejadian. Ini udah gue ceritain di kebun pisang yang sama juga. Gue pulang kerja jam 11:30 malam. Tas gue kan ada lonceng nih. Gue beli lonceng itu di Gunung Gede, lonceng naga. Entah dari sekian banyak lonceng, kenapa gue milih lonceng itu? Sebab suaranya enak. Pas gue pulang, malam Jumat, 11:30 malam, siul-siul, sambil main handphone. Lonceng bunyi, orang gila kan, sama aja tuh udah manggil setan kan. Gini nih. Dan lonceng krang-kring. Pas lewat kebun pisang, diikat, nongol begini. WTF. Samping handphone. Enggak, di pohon pisang. Di pohon pisang. Ini anggap pohon pisang nih. Gue lagi main handphone. Tiba-tiba dia muncul di pohon pisang, diikat. Begini dia. Gue langsung begini. Gue capek baru pulang kerja. Minggir. Dia begini lagi. Gak masuk lagi. Thank you. Pas gue bilang thank you, gue langsung pura-pura bego aja. Pas gue nengok, gue langsung lari gitu. Pertanyaannya. Lonceng masih ada nggak bang? Masih ada 2. Dan dua-duanya ada isinya semua. Oke. Jadi kalau lo Enggak sih, gue cuma pengen tanya. Enggak sih bang, gue gak minta bener. Kapan bosannya gitu? Kapan bosan lo nyimpen tuh lonceng gitu? ada, jadi sekarang tas gue nggak pakai lonceng. Jadi udah banyak kejadian sih waktu di Kota Tua itu. Channel bentar mau tayang besok. Channel Q Mystery. Senin besok tayang ngebahas lonceng tuh. Oh siap. Sama ngebahas Kota Tua. Siap. Loncengnya Bang Runan ya di Kota Tua ya Bang, di Kota Tua. Hari Senin ya. Senin malam Selasa. Videonya ada di atas rekomendasi. Oke. Jadi lonceng itu pernah gue kasih teman gue yang di Jogja. Tapi gue bilang, sanggup nggak nih lonceng? Kuat nggak? Dia sebab lonceng pemanggil gitu loh. Karena gue ngasihnya ragu, bukan ragu sih sebenarnya ikhlas, tapi dia nganggapnya gue tuh ragu-ragu. Dimasukin lagi ke tas gue. Pas nyampe di rumah, lonceng mau aku balikin sebab kayaknya ngasihnya nggak ikhlas. Bukannya nggak ikhlas, orang gue datang ke situ aja, kos-kosan udah penuh selama 5 hari, kekunci semua. Dia akhirnya beberapa saat yang lalu nge-WhatsApp, Mas, jadi lebam semua dari sini sampai sini semua lebam. Ini kenapa Mas? Gue cuma gini doang. Makanya aku pindah kos-kosan. Usir gak semua?
Ye, katanya lu mau Nyimpen. sesuatu yang beda. Tuh udah gue kasih semua tuh giveaway gue gitu. Satu grup. Boleh juga tuh bang, Apaan? buat giveaway. Ya gue juga pernah sih ngebanyol di Instagram. Bang, giveaway dong, boleh. Lonceng. Bukan. Pelet gratis, tapi kalau gila gue gak tanggung jawab, gue gituin. Enggak, tiba-tiba gue kepikiran sesuatu ya, kan gue ada rental alat gunung ya. Tiba-tiba rental lonceng pemanggil. Sampai ini maaf ya, Buat konten kreator horor. tahu kan Balakarsa kan? Tahu. Kalau Mas Balakarsa, Mas, Mas, ceritanya mantep-mantep. undang dia tuh. Insya Allah, mudah-mudahan. Gue terhormat Mas banget masih loh, berkenan. di Jogja. Dia orang sibuk kan. Nge-DM gue mau ketemu gue. Wah. Gemeteran dong, gue jejingkrakan. Mana beberapa jam lagi gue mau pulang. Akhirnya gue ngeluangin waktu buat orang penting, orang terhormat gitu kan. Tiba-tiba dia gini, Mas, loncengmu buat aku ya. Oh jangan, gue gituin. Dimainin lagi mana begini. Rokes. Nah kan pada kumpul, lu sih udah gue jadi mainin, gue gituin. Bang beli di mana sih? Kan tadi di Gunung Gede. Ada namanya lonceng naga. Tapi tergantung sih, tergantung ininya. Sebab itu kan udah gue bawa kemana-mana. Udah gue bawa ke tempat-tempat yang bersejarah segala macam. Jadi ya itu mereka kepanggil dari situ. Kan namanya lonceng pemanggil bang. Tanpa lonceng pemanggil kan abang udah memanggil. Iya, jadi ada. Coba. Jadi gue ulang lagi nih. Gue tuh sempat dilihat anak pondok pesantren beberapa tahun yang lalu. Ada anak PKL, dia tuh ngeliatin gue aja kayak lagi ngebaca. Ini mungkin udah gue ceritain di beberapa channel. Ya di sini aja gue ulang lagi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa bang. Pokoknya di Samawe mah apa juga boleh. Iya. Udah gue balik ah. Kita balik kemana di tempat? Balik kemana ini kan tempat lo. Iya bang. Jadi bisa. Nih sebenarnya kumis ini komedi misteri. Salah lagi kan gue. Ya, siap. Oh, lu bikin konten baru tuh, kumis komedi misteri. Ada bang, itu channel teman kita juga bang. Oh, Di channel Panca Kaki. Hancur ekspektasi. yaudah jangan undang gue deh. Iya, itu kayaknya cocok nih bang. Lo, Bang Epe, sama Kang Akri dari Panca Kaki. Wah itu sadis. Kayaknya tuh 2-3 jam lu ngobrol ketawa ngomongin. Ntar setan yang bercandain. Cuma di channel ini doang, gue harus menyesuaikan. Nanti di channel gue sendiri, gue harus menyesuaikan lagi. Iya sih. Ya. Bebas bang. Jadi si santri ini ngeliatin gue gitu. Nah, gue tahu kan kalau orang lagi nelaah gue, Mas sini apa? Gue tahu lo mau ngomong apa. Hati-hati Mas ya. Mas ini pemanggil. Jalan dimanapun mereka mendekat. Udah tahu, gak usah lo kasih tahu. Dia cuma, tidak Mas hati-hati aja. Oke. Terus gue kan punya bapak angkat. Bapak angkat gue tuh selalu bilang kayak gini, Runan kamu hati-hati. Kamu itu orang yang dekat dengan kamu secara nggak sengaja dan secara nggak langsung mereka akan membongkar dirinya mereka sendiri tanpa harus kamu minta. Akhirnya memang banyak kan, sekarang banyak yang konsultasi, banyak yang ini, dan tanpa mereka bicara pun, gue ngeliat fotonya, udah langsung kebaca semua gitu loh. Bahkan ini di sini ya, gue baru cerita lagi nih di Samawe. Kemarin aku ikut Indigo Talk Festival sebagai narasumber. Mas Billy, terima kasih. Wah, Billy Christian. Tuh keren. Gue gak nyangka loh. Poster keren. Mas Billy, aku terhormat banget. Gue gak nyangka. Pas pagi-pagi baru melek, buka WhatsApp. Mas, aku mau gini proposal. Setelah gue cek, isinya siapa? Citra Prima. Terus ada Rudy. Sebentar. Mbak Citra Nyanya. Prima itu dia yang suka bercandain Gundurwo. Lagi sambil chatting sama nelpon di antara Gundurwo. Bukan. Iya. Bukan. Citra Prima, ada Rudy Roah. Terus ada siapa? Om lagi? Hao. Ada Om Hao. The best. Gue tato nyempil gue di situ. Gue siapa gitu loh. Kok tiba-tiba ada gue di situ. Gue langsung jejingkrakan, gue nangis, gue sujud syukur. Masya Allah, ini rezeki pagi-pagi. Gue langsung calling ke manajer gue dong, sama ke manajemen. Ambil. Gue langsung. Iya Mas Billy, saya siap. Wah, udah bercucuran air mata gue. Lo bisa cek deh
di antara orang-orang penting, pokoknya ya orang yang kayak gitu, yang gue sih nyebutnya ini bukan kelebihan tapi kekurangan. Nyempil gue di tengah-tengah gitu loh. Dan mereka kan udah punya nama semua. Ada salah satu kejadian, jadi Mas Billy bilang, Mas, ini nanti saat jadi narasumber, Mas interaksi ke penonton apa nih? Cuma tanya jawab doang atau mau ngapain? Gue sementara cuma tanya jawab kan, dan gue ngebahas tentang gunung. Interaksi kejadian hal gaib yang ada di gunung apa aja, terus dari sisi mistis, dari sisi realnya juga. Tiba-tiba, Mas, ini ada nih 3 orang, sekarang ada sesi nih, kita kasih khusus nih untuk dilihat siapa aja 3 orang yang terpilih yang mau dilihat rumahnya. Jreng, gue langsung wow. Rumah. Iya, jadi di Nerawang via Zoom gitu kan. Ya, jadi alhamdulillah itu kelihatan semua. Dan ada salah satu makhluk yang ngikut sampai rumah. Selesai Indigo Talk itu kan sekitar jam 10 atau setengah 11, gue lupa. Kan studio gue syuting di studio di Lebak Bulus. Ide baru ya? Nah, ngobrol dulu kan sampai sekitar jam 12, jam setengah 1 pulang. Cari makan dulu nih, ngobrol lagi tentang gimana nge-review gitu kan. Sampai jam 2, pulang sampai Tangerang, jam 3. Tanggung dong. Kok ada yang ajan sih? Thank you, berarti baik. Gue dengar kali ya, Allahu Akbar gitu. Ajan. Thank you. Besok kan teriak-teriak segala macam. Oh, ajan bagus. Thank you. Gue minum dulu deh. Soal intermezzonya dari luar. Kita syuting berapa? Udah hampir 2 jam nih. Baru 1 jam, Bang. Setengah jam bang. Setengah jam. Waktunya waktu dimensi alam gaib. Open BO-nya short time loh. itu urusan Bang Awe. Billy urusan Bang Awe. Dia bisa apa? Saya tinggal ngelaporin dong. Begini bang. Jadi karena memang ini sebenarnya gue mau masukin ke cerita gue, tapi nggak usah bang, itu udah cerita biasa gitu. Udah akhirnya khusus buat sama W lagi. Karena udah tanggung nih, nyampe rumah subuh, gue sholat dulu dong. Biasa gue gosok gigi, cuci muka. Kan di kamar mandi gue ada kaca. Anggap ini kaca nih. Kaca, gue lagi gosok gigi. Tiba-tiba ada yang ketawa. Ketawa, ada yang nangis. Dari sebelah kiri. Suaranya jauh, kayak ke bawah angin. Artinya dia di samping gue. Tapi ada di balik tembok. Gue gak ngeliat sosoknya doang, cuma suaranya doang. Gue gosok gigi begini. Berisik. Kenapa lu kesiangan? Gue gituin. Udah jam subuh nih, bukan pulang. Dia begini lagi. Gue ngegeser dong. Tadinya sambil ngaca, gue ngegeser begini nih. Nangis lagi. Pulang, udah siang, gue gituin. Berhenti. Gue gelar kasur, tidur. Belakang gue kan masih sejajaran sama gang si tempat itu, nangis ya. Miss Universe tuh nangis. Gue baru ngerebahin kepala di belakang kepala gue. Lo ngapain ngikutin gue mulu sih, lo dari mana? Dia curhat. Tadi yang di atas jemuran di lantai 2. Lo ngapain ngikutin gue? Gue bilang. Jadi dari salah satu rumah yang di Zoom meeting? Ya, dan Mbak, boleh gak sih gue sebut namanya? Ya, kalau yang punya rumah? Mangga. Mbak AB aja deh, inisialnya AB. Ya, Mbak AB. Dan ternyata setelah gue lihat, Mbak, ini Mbak ada di lantai ini ya? Iya, terus depan ada jemuran, iya, terus di jemuran suka ada yang ngeliat begini, iya. Ya udah kebaca semua gitu. Akhirnya kata-kata yang dibacain, iya ada yang peduli nih sama gue, ikut gitu. Nah, iya ngikut. Tahu nggak? Sampai jam 7 masih nangis aja kan, gue kesel, gue nggak tidur seharian jadinya. Ya memang kan alarm tubuh gue tuh kalau mau jam berapapun, jam 7 jam 8 pasti bangun. Ya nggak tidur. Karena memang udah alarm tubuhnya udah bunyi gitu. Nggak tidur gue seharian. Pas habis zuhur baru tidur. Nah, si setan itu setan memang. Baru cabut. Baru berhenti, baru gue bisa tidur. Setelah zuhur. Setelah zuhur baru bisa tidur gitu loh. Lama juga dia nangis ya. Lama juga dia nangis. Nangis sebenarnya cuma sampai jam 7, tapi karena memang alarm tubuh gue udah bilang bangun, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tanggung. Dia nggak curhat.
ya ngikut. Kan akhirnya gue bilang gue DM ke si Mbak B. Mbak AB. Mbak, dia ngikut gini-gini. Waduh mas, maaf ya jadi nyusahin. Gak apa-apa mbak, seenggaknya rumah mbak aman. Pas gue gini, ya mbak dia balik lagi, gue gituin. Ya. Balik ke rumah Abel lagi. Balik lagi. Katanya gue diusirin mulu. Jadi mereka memang punya otoritas masing-masing, otorisasi tempat masing-masing. Karena rumah gue udah banyak, dia terusir, balik lagi ke sananya gitu loh. Wilayahnya masing-masing ya. Nah itu, jadi itu sepenggal beberapa pengalaman yang baru kejadian. Oh ada lagi nih, udah cerita belum yang gue ketok-ketok pintu? Belum bang. Belum Ya. Belum bang. Tadi di luar kamera. Yang tadi di luar kamera kan. Belum Tadi belum selesai. Tadi baru yang kaki doang kan. Nah ini belum lama nih kejadian sekitar 2 minggu yang lalu. Gue di WhatsApp teman gue, bro, lo mau nggak gue kasih sendal Reebok? Saya nggak mau, coba sendal asli Reebok men. Jadi ada salah satu toko di departemen store terkenal di daerah Jakarta Barat mau tutup. Dia ngadain acara, dia ngadain promo beli 1 gratis 1 Reebok. Temen gue beli, nih gue kasih lo 1, asli nggak? Original ternyata ada apa sih? Ada pinnya, terus ada hologramnya. Kalau barang asli kan gue tahu kan. Ambil nih di rumah gue, rumahnya kan nggak jauh dari sini nih. Gue ambil jam 7, nyampe di rumah dia. Temenin gue dulu yuk, main ke mall, salah satu mall di sekitar sini. Main jam 9, setengah 10 pulang. Bro udah malam nih gue pulang ya, sebab ibu di rumah takutnya orang tua gue gak ada yang nemenin. Kakak gue masih kerja. Gak taunya ada keponakan gue yang udah pulang. Jam 10 gue nyampe rumah, gue iseng nih mau ngerjain orang rumah. Gue ngetok pintu begini 2 kali. Ibu gue nyautin, siapa? Gue kerjain lagi, gue ketok begini, Runan bukan? Gue diem aja, karena gue nggak bisa nantawa, gue ngakak. Iya bu, buka pintu. Dibuka cek gitu kan. Pintu setengah dibanting sama ibu gue, bruk gitu. Lu pulang dari kapan? Baru pulang. Ngerjain ibu ya? Enggak. Tadi setengah 10 ada juga orang ngetok kayak begitu. Ibu bukain pintu, nggak ada. Diketok lagi sekali, nggak ada juga. Ponakan gue kan biasa kalau habis pulang kerja main sama kucingnya nih. Kita kucingnya ntar aja. Ponakan bilang, ya om, Tia juga denger. Ada orang ngetok pintu, mbah buka, nggak ada, mbah kesel. Dikirain omunan. Ini omunan baru pulang jam 10-an. Terus setengah 10-an. Terus siapa tadi? Ya kagak tahu, gue bilang. Kok bisa sama gitu loh cara ngetoknya. Jadi emang udah kayak diduluin gitu ya, diduluin gitu. Itu ngebacanya gimana ya bang? Maksudnya siapa gitu? Memang udah sering. Jadi waktu gue di rumah pun, gue udah tidur nih, tiba-tiba ada yang begini, malam setengah 1, suara laki-laki, bapak-bapak. Jangan datang. Gue malas kalau dengerin yang gini nih. Assalamualaikum gitu kan, ke pintu, gak ada orang. Ibu gue kan memang selalu tidur di ruang tengah nih. Buka pintu, nggak ada. Yang kedua kali, Assalamualaikum gitu kan. Nah, buka. Sebelum gue buka, gue gini, lo kalau nggak nunjukin wujud lo, gue bakar lo ya, gue gituin. Nggak ada kan. 3 kali, Assalamualaikum. Nah, maaf gue ngomong kasar ya. Bangsat lo, gue mau tidur. Mau lo apa? Nggak, gue nggak manggil lo. Akhirnya kalau lo ganggu lagi, lihat lo, gue samperin tempat lo di mana gue tahu. Udah, nggak ada lagi. Itu sering banget suara laki-laki terus. Kayak gitu ngucap salam. Ngucapnya salam ya? Salam. Udah beberapa kali dan itu kejadian terus saat gue ada dan ibu ada. Suara itu asing nggak buat abang? Enggak. Asing. Asing. Bukan orang yang dikenal ya? Bukan orang yang dikenal. Bukan orang yang dikenal. Jadi suara itu apa sih? Kayak suara bapak-bapak tapi berwibawa. Assalamualaikum gitu. Padahal suaranya pelan tapi kayak bergema ke dalam. Kan aneh. Jadi gini nih, ini pintu gue nih. Kayak suara orang. Otomatis kalau orang bilang gini doang, Assalamualaikum. Nggak kedengeran sampai dalam kan? Ini enggak, kayak bergema sampai ke dalam gitu loh.
Kan kalau orang bertamu bisa assalamualaikum gitu kan, dia enggak berwibawa mengucap salamnya, dan itu udah sering banget terjadi. Asik juga jadi kayak gimana? Cuman gue mau pengen naik gunung sama Bang Runa. Mudah-mudahan kita tercapai ya Bang, bisa naik gunung bareng ya. Tujuannya terdabur alam apa sama gua? Ada alam Bang, ada alam. Kita mah nggak ada tujuan apa-apa. Konten. Saya mah naik gunung mah cuma mau masak nasi goreng gitu kan, Sambil masak Indomie, Kan gua orangnya respons, sambil masak ntar gua gini, ada bang konten. lo di belakang lo apa? Nah kan, lu sendiri begitu. Belakang lo apa? Dia sendiri begitu. Rusuh. Sebab gue memang orangnya respon, kalau gue tahan tuh nggak enak gitu. Emang ada tipikalnya kan Bang, yang mesti ada yang ya sudahlah, gitu. Ada Kan- yang berat banget kalau ditahan-tahan gitu. Karena ada yang bilang, mendingan ntar aja cerita di bawah gitu di base camp. Ya nggak bisa lah. Kadang-kadang itu kalau gue cerita di base camp, Gila duluan. iya. Jadi udah nggak ngeplong kayak tadi kan. Banyak banget yang mau ada yang masuk, yang mau berbicara, dan sekarang pun juga ada gitu. Tapi gue selalu nahan karena tadi yang masuk tuh berat banget. Ibaratnya udah sesepuh gitu loh. Itu yang paling gede. Ini cangceremen semua gue males. Gaya banget sih dia. Sama cengceremen begitu. Dan kalau gue masuk sekarang malu, asli. Yang masuknya cemen gitu. Jatuh. Aku nggak tahu. Jatuh derajatnya masuk cengceremen. Malu asli. Cuma ini udah visualisasi gini doang nih. Gitu doang, males gue. Lu kalau masuk ke gue cuma gitu doang, malu gue. Mendingan sekali masuk gede-gede semua. Oh, ada pengalaman juga belum lama. Betul. Mas Balakarsa. Aduh, senang banget ya dengerin pengalaman ini kayaknya. Baru, dan gue belum cerita kemana-mana. Ini buat kalian semua fresh, walaupun hanya sepintas. Mas Balakarsa habis mendaki gunung, kita nggak usah nyebut nama gunungnya ya. Iya. Dia dapat, ada yang ngikutin dia. Yang ngikutin dia itu makhluk, tahu nggak sih Jatayu? Jatayu tuh burung ya. Burung. Legenda. Di wayang. Di wayang, separuhnya burung, separuhnya manusia. Ya. Atasnya burung, bawahnya manusia. Dia cerita, Mas, aku dapat makhluk nih, namanya nggak usah kita sebutin, namanya cakep sebenarnya. Ini nama depannya W. Depannya W, W. belakangnya A. tengahnya Y. Winayaka. Ya keceplosan. iya itu bosan. Ya, terus Ya, jadi si Mas Bala cerita, nih aku baru dapat pengikut nih Mas. Tahu nggak Mas bentuknya kayak Jatayu? Ya tahu. Dia kan posisi lagi di Jawa nih, di Jogja. Kirim dong Mas gitu. Posisi gue lagi WhatsAppan sambil denger musik, balas handphone dia, balas WhatsApp dia juga. Saat itu gue lagi denger lagunya Tulus. Yang saat ku sendiri Anmes, gitu. Anmes. Anmes. Sorry Mas. Terus gue malah nggak tahu. Gue fans sama. Oke, guys ya. Mas ya. Maaf Mas Ames. Gue fans sama Burger Kill. Gue juga nggak tahu itu. Ya udah, nanti Mas Tulus, Mas Ames DM saya ya. DM mas DM. Kalau udah DM ingat. Ya, Gitu. mau diapain, mau diramal. Manjangan yang DM gue, Mas terawang saya dong, Mas rumah saya ada apa? Lo kira gue milik BUMN? Lo kira tenaga gue LPG yang habis tinggal di charger doang? Nggak bisa. Akhirnya bukan gue doang. Mikir. Bisa. Jadi teman-teman Mikir. mungkin gini, kalau misalkan ada yang, Bang tolong dong liatin, Bang tolong dong periksa, Bang tolong dong terawang. Itu suatu hal yang sangat menyakitkan buat ya mungkin buat Bang Luna, gue nggak bilang kita ya, buat Bang Luna, buat Bang Ete gitu, buat berdua gitu kan. Kita tapi gue berdua gitu. Karena capek banget Bang, gitu kan, maksudnya komunikasi sama begituan sebentar aja energi kita habis total habis-habisan. Nah iya emang kita dukun. Jadi sebenarnya ada sih yang aku seleksi. Kalau memang dia butuh, bener-bener butuh, bakal gue bantuin. Tapi ini kebanyakan yang DM gue tuh bocil. Anak-anak umuran SMP, SMA. Yang mereka tuh lagi sok-sokan. Istilahnya, ini loh gue dapat begini biar gue bisa cerita ke orang lain bahwa gue bisa gitu. Dan itu kadang-kadang gue demen. Demennya ngapain gue kerjain. Bang gue ada hodam nggak? Ada, apaan? Elia Hodam.
Elia Kadam itu mah. boneka India. Elia Kadam. Puas gue serius. Ya Allah. Kadang-kadang gini bang, yang lucu nih sampai gue posting, bahkan ada yang komplain bang, Mas, Bang Runa jangan gitu dong, kan setidaknya mereka mau konsultasi. Nggak ada unggah-ungguh, nggak ada salam, langsung, bang di kamar gue ada apaan? Kebetulan dia foto ada selimut Frozen Elsa, ada Elsa Frozen, gue gitu ya. Banyak yang komen, cerdas lo bang, pinter. Ya bener kan, gue ngeliat Elsa Frozen, ya gue bilang ada Elsa Frozen. Bener juga sih. Emang gak salah udah bener tuh. Masa gue bilang ada kuntilanak ya kagak, gue ngeliat Elsa Frozen. Iya bang bener. Ya udah, jadi kalau memang ada orang yang benar-benar butuh, gue bakal Tapi gue manis. tanpa diapain pun, karena mereka butuh gitu loh. Gue bisa ngelihat, oh ini butuh, oh ini enggak. Ini sampai tadi ada yang DM nih, demi Allah ada yang DM. Oh, maaf ya deh ya, anak SMA, mancing. Assalamualaikum Bang Runan, Bang, emang kalau anak indigo bisa buka mata batin gak sih? Gue langsung huruf besar semua, enggak. Kalau gue bilang bisa jawab, iya Mas, bukain saya dong. Nah. Lanjut. Nggak stop. Ngobrol belakang layar seru. Ngobrol belakang layar seru. Bahkan belum lama nih, kemarin ada salah satu, gue penggemar dia, dan gue nggak nyangka loh saat gue nge-DM, gue dibales, dia jingkrakan gue gitu loh, salah satu narasumber Indigo Talk Festival juga, dia lagi nanganin kasus di satu daerah, gue DM dong iseng, dia kan udah terkenal gitu, tiba-tiba dibales, oh Bang Ronan, hah? Serius gue dibales DM gue? Bleber air mata gue dong, gue jingkrakan gitu loh. Jadi dia sama kayak gue, kalau memang lagi kesel, diposting lah. Gue juga gitu. Jadi ada salah satu fans, nge-DM dia, Mas, gini. Nggak dibalas doang karena memang nggak penting. Si fans ini nulis, sok lo, ada kata-kata jeleknya nih, diposting lah. Gue juga dulu sering begitu tuh. Ternyata bukan gue doang, mereka juga, ya sih kita juga manusia kan ya. Nih, gue jujur sekarang ada sekitar 132 ditambah 99, yang utama aja 132, yang ke pending 99, yang minta untuk fallback ada sekitar 100, yang belum gue jawab ada sekitar 100 lebih, berapa tuh? Banyak. Jempol gue cuma 2. Bahkan gue sampai bikin Instastory, maaf ya yang belum saya fallback, yang belum saya DM balasan, jempol kanan saya ngambek, yang kiri cuti hamil, gitu ya. Iya, yang kiri cuti hamil. Kalau yang kanan cantengan, yang kiri nangis. Nah, gue sempet tadi tuh bikin juga gitu, maaf ya jempol kanan saya cantengan, yang kiri ngambek. Kadang-kadang kalau udah dibales, mereka tuh truk balas lagi. Mau gue udah, saat gue udah scroll ke yang ke bawah, jadi biar adil gitu loh. Kan kadang-kadang mereka juga udah dibales, ngerasa juga sih gue dibalas sama orang yang gue yang gue suka seperti mereka juga. Jadi mereka juga ngasih reward. Iya Mas, saat saya di DM sama Mas Ronald, saya juga udah bangga, senang banget. Itu juga terjadi ke gue, dan kesal-kesalnya juga sama saat ke pending seperti itu gitu loh. Ternyata bukan gue doang. Ternyata pada saat kita di posisi mereka juga ngerasain hal yang sama. Baru ngerasain. Jadi mohon maaf bener ya untuk kalian follower dan fans yang DM udah masuk, yang belum gue fallback. Jadi batas fallback tuh cuma sampai 7.000 lebih. Oh gitu. Ada yang follow gue fallback balik semua. Gue tuh nggak tega gitu loh. Jadi siapapun orangnya, kalau memang mereka udah follow gue, itu ungkapan terima kasih gue yang terdalam. Mereka udah follow gue, udah dukung gue. Jadi gue fallback semuanya, bodo amat mereka apa setan sekalipun gue fallback. Tapi kalau nggak aktif dalam 1 minggu, kan biasa ada tuh yang jarang aktif, yaudah gue unfollow. Gue cuma fallback orang yang aktif doang aja. Ngapain kalau buat nyampah doang kan? Kasihan orang yang butuh gitu. Yang di private aja. Hah? Yang di private aja nggak jadi. Nah itu, jadi ada beberapa sekitar kemarin 59 orang yang jarang aktif. Maaf ya, saya unfollow gitu loh. Jadi Kalau saya sih ada untungnya. Kenapa? Saya nggak ngerti IG. Jadinya sembarangan. Nggak, jadi emang benar-benar nggak ngerti mau follow apa berapa followers segala macam. Gue nggak pernah ngecek, malah fallback aja semua. Yang
Iya Bawa gitu. fallback balik. Ya mungkin kan Nggak ngeliat. karena kita kan masih peak bang, masih puluhan. Peak, Kalau Bang peak. Ronan kan Peak. udah tinggi jadi agak susah mau fallbacknya 50.000 kalau di fallback balik habis dia kuotanya. Kalau kita kan masih bisa. Kalau saya follow di fallback apa? Iya, bakal ke fallback siapapun. Ini yang PDI-nya masih banyak. Jadi kemarin gue hitung ada sekitar berapa ratus gitu. Baru 50, besok pagi baru di fallback lagi. Terus tak cek dalam 1 minggu mereka aktif nggak? Kalau nggak ya udah unfollow. Jadi buat yang aktif doang aja. Siap. Bahkan ada yang DM itu butuh banget. Kalau memang butuh bakal saya bantu dengan ikhlas. Tapi kalau untuk cuma kadang gini loh. Ada beberapa orang yang kalau punya pengalaman mistis bangga untuk diceritakan. Jadi buat jati diri kalau dia cerita, oh gue juga punya pengalaman gini loh gitu. Itu hanya untuk suatu kebanggaan. Dan kalau kita tanggapin, iya lo tuh iya bisa juga. Padahal itu hanya kebetulan aja. Kalau dia berbicara dengan orang yang salah, terus orang yang salah itu bilang, iya lo bisa. Dia akan merasa bangga. Saat dia ngadepin suatu hal yang di luar nalar dia lagi, tapi dia nggak sanggup. Iya. Bang udah. Masuk. Guess ya. Nah, hanya suggest aja. Bahkan ada yang belum lama ini DM ya. Aku mohon maaf nggak bisa ngasih solusi. Bukan nggak bisa ngasih solusi sih. Dia tuh udah cerita panjang lebar. Jadi hanya gue baca aja. Hanya gue baca aja bang. Dia tuh katanya ketemu penguasa Oh, masa gitu kan. Tahu kan? hijau. Nah, Hijau. Masa. Hijau. Oke, kalung. Batman. Hijau bulak bang. Hijau bulak. Foto hijau. Oh betul. Jadi Ulek. Jadi setelah gue liat fotonya, oh my gosh, ini cuma ternyata hanya suggest-nya dia gitu, hanya sugestinya dia. Tapi gue gak berani ngomong, gue hanya baca dan gue like, gue kasih simbol love. Dan dia marah, mas, balas dong, aku butuh jawaban. Ya udah, gue diemin aja. Karena memang ada sesuatu yang harus gue jawab, ada sesuatu yang harus gue enggak. Takutnya nanti salah. Kalau kita bilang, iya lu gini-gini. Maaf ya kan, nanti kegeeran, dia ngelakuin hal yang salah lagi, blank gitu loh. Dan itu makanya kita harus hati-hati juga ngasih apa sih? Masukan, Kasih ya. masukan ke mereka. Ini kita jadi lari kemana-mana ya. Iya. Tapi alhamdulillah sih saya mah kan nggak bisa jadinya yang ditanyain paling itu doang. Nggak Bang bisa dari alamat Hongkong. rumah di mana? Nggak bisa dari Hongkong, belakang lu siapa tuh? Cuma dia suka gitu gitu. Padahal gue ditanyain dulu. Dan gue gak bisa apa-apa. Gue gak tahu apa-apa bro. Apaan mau dukun? Gue tanyain Bronson lah apa Bronson. Bronson apa? Berondong setan. Berondong setan. Gue baru tahu istilah Berondong Bronson. ada setan. Maaf ya. Berondong ada setan. Setan ada berondongnya. Siluman ada berondongnya. Bang. Gue gak tahu. Gue gak paham. Gue bilang tanya aja Bang Al ya. Iya sih. Bang ada yang mau dilanjut lagi nggak cerita? Ya terserah silakan. Gua sih penasaran, tapi nggak tahu ya. Masih boleh dijelasin nggak yang tadi? Gua agak sedikit shock. Yang mana? Masalah Rawadenok Rawadenok yang di mana nih? yang di Depok. Kalau Kalau nggak boleh nggak apa. Gua akan balik ke Rawadenoknya. Iya. Tektokin ke gue. jadi gini deh. Aduh, sebenarnya ini agak sensitif sih ya. Hmm. Oh, lebih baik jangan deh. Oh. Sebab yang mitosnya, Hmm. mitos yang beredar begini, ternyata yang gue flashback Nah, itu gitu. nah, Dan, jadi biarkanlah sekarang jadi urban legend. tapi yang anehnya kenapa saat gue nunjuk ke arah sana gitu, mereka membenarkan, iya di situ juga ada makam keramat, dan itu sebenarnya bukan rumahnya si Denok gitu. Tapi kenapa gue nunjuk ke sana? Gue gak pernah tahu itu ada makam gitu. Dan gue kan kalau udah nge-flashback segala sesuatu, kesentuh semuanya kayak, jangan deh ini buat di konten gue mau cerita ntar Oh, tentang museum di Bandung. terakhir dua video terakhir sebelum ya, sama terakhir ada evakuasi Sukhoi di puncak Gunung Salak. Aku sih Sukhoi. Nah, kan kemarin diceritakan dari sisi volunteer bahwa mereka ngambil bukan mayat sih tepatnya lebih ke potongan daging. Korban. Potongan. Gitu. Kita nyebutnya korban aja deh. Ya, Kasihan korban. sobat. Nah, memang kondisinya begitu semuanya.
Ya wes. Tit. Ya udah jangan dibahas ya. Oke. Iya. Seru ya. Ya nggak ada yang mau lah ya bang. Tuh. Paham ya teman-teman? Paham ya? Dari dalam hal ini kondisinya dep ya. Ya memang benar seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman volunteer dari GPO bahwa kondisinya memang sudah. Jadi cukuplah sudah tidak bisa kita perpanjang ya. Kasihan. Sebenarnya ada salah satu korban dan dia baru pertama kali naik pesawat. Siap. Aduh gue sedih. jangan masuk, enggak, nanti jadi fitnah. Jangan neng, jangan dia baru pertama kali naik pesawat loh. Dan itu oh my gosh, gue bisikin. Yes. Kok nggak dibisikin bang? Ya sebenarnya itu dia adalah yang paling menonjol diucapkan di pada saat video kaki. Kalau teman-teman pada sensitif, identitas yang terungkap bukan identitas jelas, tapi identitas bahwa dia itu apa, dia itu siapa, yang paling jelas terungkap adalah. Tapi ini ada salah satu tapi yang sering ngeganggu. Ini maaf ya, yang sering ganggu itu. Itu jangan. Itu gue nggak mau. Tahu kan yang selalu jalan begini. Itu gue nggak mau dibisikin. Itu aja deh. Pernah ngeliat lu ya? Enggak. Saya nggak bisa ngeliat Itu yang selalu jalan begitu. Ya, dia juga salah satu yang manggil. Jadi bukan manggil sih, menginformasikan bahwa ya, saya di sini. Itu kasihan. Jadi si yang sering yang sering jadi kayak yang bukit itu, si bukit apa B ya, si bukit B, dia jadi jargonnya sekarang nih, jadi jargonnya di area itu. Dan yang sering manggil pendaki-pendaki itu dia gitu. Siap. Nah itu gitu. Ya wes ya, tidak usah diperpanjang lagi untuk kali itu. Tapi benar kan, yang baru pertama kali naik pesawat dan dia di waktu pesawatnya mulai ini ada rasa bahagia tapi ada rasa takut. Ketakutannya terjadi. Ya mudah-mudahan semua korbannya. Dan jadi untuk yang bikin konten sebisa mungkin udahlah. Mereka sebenarnya udah tenang. Yang di situ yang terekam hanya residu sisa-sisa yang direkam oleh penunggu gunung gitu. Kan memang suatu hadis yang gue baca, tempat jin ada di lautan dan di gunung yang kebanyakan. Ya. Kalau di bahasa gue kan orang Cirebon nih bang. Kalau misalkan di gunung itu di hutan lah gitu. Sebutannya misalkan siluman ya. Kalau di laut kan sebutannya sileman. Dia dari keluarga gue ya. Ini hanya sebutan, lagi-lagi tidak menjargonkan bahwa itu gitu. Tapi hanya sebutan dari gue. Gue kebiasaan kalau gue ngedaki pasti deh kalau nyampe puncak, lompat. Lu jangan naik gunung sendiri bang. Sama kita aja. Kemarin juga waktu gue kancol, gue ngeliatin dermaganya tiba-tiba nyemplung sini. Gue kebiasaan kalau ke laut atau ke tempat tinggi, ya itu kalau nggak suruh nyemplung di bagian air, kalau di tempat yang tinggi suruh lompat. Mereka tuh pengennya gue ngikut gitu, karena memang I don't know, mungkin ada something yang spesial yang pengen mereka sampai gue pergi. Kalau saya ikut dievakuasi, saya malu kali ketemu Sri Sultan, saya malu, saya harus ngomong apa gitu loh. Terus saya meninggal dalam posisi yang lagi sujud,
saya nggak lagi nyembah Merapi, saya lagi sholat. Dia bilang, saya lagi sholat. Dia sempat begini. Makanya dia mukul-mukul dadanya. Ini maaf ya, saya yang flashback. Kalau salah mohon maaf. Tapi kalau memang benar, balikin. Udahlah. Intinya memang dia ngambil benda sesuatu. Dan ada yang ikut sampai sekarang. Dari benda tersebut. Ya. Itu ngikutin